dia sebanyak apapun jamaahnya Bu, ketika menyampaikan sesuatu amalan yang beliau katakan ini berpahala, ini keutamanya ini, maka pastikanlah ya itu ada sumbernya. Kalau nggak dari Quran, dari hadis. Kalau tidak, saran saya tinggalkan. Begitu pula ancaman. Ya, ibu pernah mendapat kiriman ibu, dapat kalimat-kalimat bagus, terakhirnya ayo sebar ke 5 grup, kalau tidak pernah ya, maka engkau akan dapat musibah. Astagfirullah. Ini juga Bu, tidak ada ibu ya, kecuali ya ketika kita mendapatkan sesuatu tadi Bu ya, kirimkan ini kalau nggak berdosa, ada dalilnya nggak? Tanyakan itu ya. Jadi ini agama kita Bu sederhana, mudah. Agama kita mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan sampai seakan-akan ketika mendapat pahala besar seperti kemarin Bu ya, awal Rajab, barang siapa yang berbuat di awal bulan Rajab, maka akan dicatat baginya seperti puasa setahun penuh. Itu palsu hadisnya Bu. Tapi nggak sedikit di antara kita mengamalkan, ya. Dan ini Bu sia-sia nggak? Sia-sia. Nabi yang katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, kata Nabi, yang tidak bersumber dari kami, maka tertolak di hadapan Allah. Rugi atau tidak untung? Bahkan yang kita bahas kemarin, dia surah 33 ayat 36, dia termasuk hamba yang durhaka di hadapan Allah. Dan dia, kata Allah, berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini 4 dulu ya. Oke Bu, kita akan fokus ke pembahasan nomor 3 Bu, membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Nah ini Bu, di antara banyaknya dakwah Nabi ya, maka ada satu dakwah juga yang Nabi sampaikan di salah Bu tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. Dan Isra Mi'raj ini Bu terdiri dari 2 kata. Isra artinya perjalanan di malam hari ya, Mi'raj artinya naik ya Bu ya. Dan ini Bu, sebelum saya bahas tentang kisahnya, Ibu perlu digarisbawahi, saya ingin menegaskan kedustaan seorang ustadz. Ketika Ibu pernah menerangkan ya, atau kirim dalam kiriman, ustadz itu mengatakan Isra Mi'raj merupakan perjalanan ruhnya Nabi. Ini tidak benar, dusta. Ya, karena kalau saya tangkap Bu, ini ustadz pakai logika. Ya Bu, kalau jasad nggak mungkin bisa pulang pergi 1 malam. Mekah ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Ibu, itu jaraknya 1000 kilo lebih. 15 abad yang lalu belum ada yang namanya pesawat, belum ada yang namanya wush, kereta cepat, belum ada yang namanya bis ataupun motor Bu. Ya. Tapi kendaraan yang ada di 15 abad yang lalu, onta, keledai, kuda. Dan kalau pakai logika, itu dari Mekah ke Aqsa, itu kalau naik onta Ibu, kan seringkali orang-orang Mekah berdagang Bu, daerah Syam. Jadi Aqsa dulu adalah disebut dengan Syam ya. Sekarang terpecah di Jordania, Mesir, kemudian Palestina. Ya Bu ya. Nah ini Bu, itu jaraknya 1000 kilo lebih. Orang-orang Mekah dulu kalau pengen ke Syam, mereka naik, kalau emang rombongan berdagang, itu sekali jalan naik onta 3 bulan. Sekali jalan. Kalau pulang pergi berapa Bu? Kalaupun naik kuda yang terbaik, yang paling cepat Bu, itu sekali jalan 1 bulan. Kalau pulang pergi 2 bulan. Oleh karena itu ini Ustaz mengatakan kalau fisik nggak mungkin deh, kayaknya ruh. Kalau ruh mungkin. Ibu, kalau ruh maka ini bukan mukjizat namanya. Ibu pernah nggak lagi tidur tiba-tiba maaf ada orang luar Jawa di sini Bu, aslinya kampungnya luar Jawa Barat ada orang Sumatera Ibu. Ya Allah, ini asli Sumatera, malu ya untuk mengangkat tangannya. Oke lah, saya Bu ya, saya asli Sumatera Bu, makanya nama saya Bobby Edison. Nggak ada asep-asepnya Bu ya. Saya lahir di Riau Rengat Bu ya, tapi orang tua Padang, Solo, Sulit Air. Bukan Solo ya, tapi Solo pakai K. Baik Ibu, nah Ibu kita, ibu-ibu ada nggak yang pernah bermimpi tiba-tiba mimpinya Bu ada di depan Ka'bah? Pernah? Pernah Bu? Oh nggak pernah. Teteh, pengen tapi nggak. Coba siapa yang pengen banget
depan Ka'bah bermimpinya? Oke, pengen banget? Siapa yang pernah berdoa, ya Allah, kalaupun fisikku tidak bisa langsung lihat Ka'bah, minimal mimpi? Siapa yang pernah berdoa? Pantesan tadi pasienku Allah mimpi nak, nggak pengen nak deh. Ini dengan doa kan ibu. Nah ini bu, kadang ibu jamaah-jamaah umroh yang mereka pergi ke Baitullah, pulang dari tanah suci, ini nggak sedikit ya. Pagi-pagi itu bu, nge-WhatsApp kalau nggak di grup, Ustaz, Masya Allah, kok tadi malam teh asa mimpi sedang tawaf ya. Padahal fisik sudah di Indonesia. Lihat ibu. Ini apa yang berangkat bu ke sana? Ruh, jasad enggak, ya. Dan ruh manusia ibu itu bisa pergi. Itu Allah abadikan. Coba ibu bisa lihat Quran surat Az-Zumar ibu. Surat 39. Kita lihat sedikit bu ya. Surat 39 Az-Zumar. Oke. Ayat sebentar 40. Sebentar dulu. 42. Surat 39 ayat 42. Surat 39 Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, lihat ibu. Di sini dalil bu terkait kematian. Ketika kematian seseorang itu Allah tahan ruh seseorang itu sehingga tidak mungkin kembali kepada jasadnya. Ya. Sebaliknya ketika mati kan bu, meninggal seseorang itu bu, ada doa yang kita baca. Apa doanya? Mau tidur? Oke, yang populer itu Bismika Allahumma ahya wa amut atau wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bangun tidur apa doanya bu? Mana wa ilai, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nanti bu. Ahyana menghidupkan ba'da setelah amatana, setelah dia mematikan kami. Jadi orang tidur itu hakikatnya ya, kalau kita tiba-tiba lihat bunga mimpi, itu ruh kita sudah keluar dari jasad kita. Tiba-tiba ada di kampung halaman, tiba-tiba ada di mana bu? Secara logika nggak mungkin secara jasad bisa langsung ke sana, karena butuh waktu. Kalau ruh bisa. Makanya saya tegaskan bu ya, ada ulama yang mengatakan Isra Mi'raj adalah perjalanan ruh, nggak benar. Kalau memang ruh berarti bukan mukjizat namanya. Karena mukjizat adalah bu, kejadian besar yang keluar nalar dan tidak bisa dimiliki kecuali oleh para nabi dengan izin Allah. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan.
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar tidak meninggal. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Menghidupkan mati Nabi Isa itu ya, saking semangatnya itu. Oke Bu, nah ini mukjizat Bu, sesuatu yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia. Nah, Isra Mi'raj pun Allah tegaskan dalilnya Bu dalam Quran surat 17 Al-Isra ayat 1 ayat pertama. Coba lihat. Surat 17 Al-Isra ayat pertama. Halaman 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Nah ini Bu, dalilnya Bu. Dalil Isra Mi'raj dan Nabi bukan ruh. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu Bu, fisik manusia, tidak hanya ruh tapi juga jasad. Kapan waktunya? Lailan, pada malam hari. Dari mana di perjalanan kata Allah? Minal Masjidil Haram, dari Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ya. Jadi bukan ruhnya Nabi tapi juga jasad Nabi SAW. Nah izin Bu, saya akan ringkaskan Bu ya kisahnya Bu seperti ini. Di mana diperkuat pula Ibu banyak dalil dalam hadis. Ini hadis mutawatir yang puluhan hadis Bu. Nabi menceritakan tentang pengalaman beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan apa Ibu? Datang Jibril kepadaku kata Nabi. Kemudian Jibril membelah dadaku. Ya, dibersihkan dengan air zam-zam Bu, jantungnya. Dan ini Bu, proses dibelahnya dada Nabi itu terjadi 2 kali. Yang pertama ketika Siti Aminah, ya, ibunya Nabi SAW mengajak Nabi, membawa Nabi untuk berkunjung ke rumah ibu yang menyusui Nabi, siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya, dia diusia jalan 5 tahun. Ya Bu ya. Selepas itu, dan ini Bu ketika masih kecil dibelah dadanya di waktu siang hari. Pembelahan dada kedua itu sebelum diisrokan. Ya. Selepas dibersihkan mulai air zam-zam, Ibu apa yang terjadi? Kemudian hadirlah di depanku Bu, kata Nabi, itu ada buruk yang mirip kuda, kata Nabi, tidak setinggi kuda, berarti lebih pendek, tidak sependek keledai, lebih tinggi. Warna sangat putih dan punya sayap. Nah ini Bu, zaman sekarang tidak ada ini Bu ya. Nah, dan Nabi katakan Bu memiliki kecepatan sejauh mata memandang. Di mana mata melihat Bu tiba-tiba udah sana aja Bu. Dan bayangkan, dan jangan kita bayangkan kejadiannya di Garut. Kalau di Garut mentok sama gedung, sama rumah, sama pohon, betul? Ini 15 abad yang lalu Bu, padang pasir. Makanya sejauh mata memandang itu aku sudah ada di sana kata Nabi. Sampai ke Palestina,
Di Masjid Aqsa aku mengimami 120.000 para nabi. Masya Allah. Ya Allah alam ibu, apakah dengan izin Allah mungkin jasadnya para nabi Allah bangkitkan atau hanya ruhnya saja? Tapi intinya dalam hadis ini Nabi menceritakan aku mengimami para nabi. Selepas itu aku keluar dari masjid, tiba-tiba Jibril membawa 2 kayak mangkok lagi bu. Satu berisi khomer, satu berisi susu, laban, susu. Kemudian aku memilih susu dan Jibril berkata, kau telah memilih fitrah, sesuatu yang suci, kebaikan. Nah, selepas itu, ini poin penting juga ibu, diangkatnya Nabi, dimi'rajkan itu tidak menggunakan buruk, ya bu ya, tapi hanya berdua dengan malaikat Jibril. Di mana buruk itu diikat di tempat tali kekang bu. Dulu para nabi sebelum Nabi Muhammad setiap datang ke Masjid Aqsa mereka mengikatkan di tempat yang sama. Ada naik kuda, naik onta. Buruk itu hanya Nabi Muhammad bu ya. Nabi Ibrahim juga dulu berkunjung dari Palestina ke Mekah mengunjungi Siti Hajar dan juga Ismail itu naik buruk. Ya bu ya, masya Allah. Ketika berkunjung bu ya. Nah ibu dirahmati Allah. Nah tapi ketika Mi'raj itu tidak naik buruk. Di langit pertama Jibril menyampaikan salam, Assalamualaikum. Penjaga langit menjawab, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Nah, karena ketika itu Jibril menemani Nabi bu, itu tidak menampakkan bentuk aslinya. Ya Allah alam, mungkin fisik seperti manusia juga bu ya. Ditanyalah, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku Muhammad. Kembali ditanya, apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Nah ini bu dalil menggambarkan bu, malaikat pun tidak tahu tentang perkara yang gaib. Nah ini bu, makanya jin pun nggak tahu, setan pun nggak tahu, dan anehnya ada manusia yang sok. Jadi bu jangan percaya bu, yang gaib itu hanya Allah yang tahu ibu. Malaikat pencatat kata Allah bu ya, tapi yang kita buka ayatnya bu ya, surat 50 ayat 17-18. Maaf yang kita buka. Allah berfirman, "Izya talaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Ingatlah kata Allah, ketika ada 2 malaikat yang senantiasa menemani kita, itu sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana kata Allah tidak ada kata yang terucap dari setiap manusia kecuali ada malaikat yang mencatat. Masya Allah. Malaikat tidak tahu ibu, apakah kita ingin berbuat baik atau bu. Intinya kalau lihat kebaikan, catat. Keburukan, catat. Masya Allah. Nah ini bu, malaikat pun tidak tahu. Pun dengan malaikat maut. Apa dalilnya Ustaz? Ketika Nabi SAW melihat seorang pemuda, ya bu ya, dia tertawa terbahak-bahak. Ketawa bu, saking lucunya mungkin dia tertawa terbahak-bahak. Dan dengan izin Allah, Nabi melihat di samping sahabat ini bu, ada malaikat maut sedang mengawasi. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin dia bisa tertawa terbahak-bahak? Itu padahal di sampingnya ada malaikat maut sedang mengawasi. Dalam hadis lain Nabi katakan, setiap manusia didatangi malaikat maut sehari sampai 70 kali. Ibu udah belum ya? Ini udah belum ya? Ini yang ngomong udah belum ya? Kalau memang tahu kapan kita mati bu, datangnya nanti aja pas mau mati. Tapi ini memang nggak ada yang tahu tentang yang gaib, masya Allah. Ya bu ya. Nah ini poin penting bu, kalau kita pahami dalil yang paling kuat juga surat Al-Maidah surat 5 ayat ke-6 Al-An'am ayat 59. Kita nggak buka bu ya, tentang Allah yang maha tahu tentang perkara yang gaib. Bahkan jatuhnya sehelai daun itu Allah tahu. Nah baik ibu, kembali bu. Nah setelah mendengar oh Muhammad telah diutus, baru dibuka pintu langit pertama. Pintu langit dibuka, Jibril dan Nabi Muhammad naik ke atas bu. Di sanalah Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, disambut bu, tapi tidak ada komentar lebih. Kemudian naik langit kedua, sama bu, mirip seperti langit pertama tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Baru dibuka, naik lagi bu. Di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Ini perlu diketahui bu, Nabi Isa dan Yahya ini persepupuan. Jadi ibunya Isa dan ibunya Yahya itu saudara, adik kakak. Ya bu ya. Siapa nama ibunya Isa? Maryam. Siapa nama ibunya Yahya? Ummu Yahya. Kan sering gitu ya, saya ini
Abu Kailah. Kalau ibu Ummu Kailah. Oke, Bu, ada sepupuan nih, Bu. Nabi menjelaskan dalam hadis ini, Bu. Kemudian naik ke lantai 3 apa? Lantai 3 lagi, Bu, sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa dia telah diutus? Dia telah diutus. Terbuka pintu ketiga, Bu. Naik lantai ketiga. Di sana Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi menjelaskan, Bu, ketika aku melihat Yusuf, setengah keindahan dunia itu ada pada Yusuf. Ganteng, kaset, cakep lagi, Bu. Masya Allah. Kita tahu kisahnya luar biasa, Bu, ya. Ibu mohon maaf, bentar ya, sedikit vulgar bahasanya, Bu, tapi selama ini, Bu, kalau kita mendengar berita pemerkosaan, korbannya pasti perempuan. Mau muda, mau tidak muda, saya nggak akan nenek-nenek, Bu, ya, tapi nggak muda. Kalau ada kisah tentang berita bukan pasti perempuan. Tapi bayangkan, Bu, saking tampannya, Bu, Yusuf hampir jadi korban pemerkosaan. Siapa yang mau memperkosa? Istri Firaun. Beda zaman ya, Bu. Oke ya, Bu, ya. Ratu Bilqis itu kisah Nabi Sulaiman. Bukan, Bu. Ini yang terkenal namanya, Bu, Zulaikha. Ya. Ibu, saking tampannya, Bu. Dan apa yang terjadi, Bu? Subhanallah. Ya, ternyata berita ini, Bu, terdengar oleh teman-temannya Zulaikha. Akhirnya, Bu, mencibirlah mereka. Ih, Zulaikha kan cantik, raja juga tampan ganteng, tapi kok tergoda oleh pembantunya. Kan dulu Yusuf jadi pembantunya raja. Akhirnya, Bu, Zulaikha pun ingin menunjukkan kepada teman-temannya, oh, kamu mah belum tahu ya tampannya Yusuf. Akhirnya, Bu, mereka semua diundang, disiapkan, Bu, ada meja, ada piring, ada buah-buahan sama pisau. Silakan dinikmati hidangan. Oh, mereka senang. Wah, ada jamuan ini. Ketika lagi motong mangga, motong apel, Ibu, tiba-tiba di waktu itulah Yusuf disuruh masuk. Ketika Yusuf masuk ke dalam, Ibu, ternyata, Bu, Masya Allah, benar, wajahnya, kehadiran Yusuf, Bu, membuat seluruh perempuan yang hadir, Bu, terpesona. Sehingga, Bu, ini jalan, tangannya jalan, Bu, tapi mata terpesona itu. Sampai, maaf, itu tangannya kena pisau, nggak terasa sakit. Saking luar biasa, Ibu, ya, bius ketampanan Nabi Yusuf. Yang menariknya, Bu, ketika berdarah tangan tidak terasa, Yusuf sudah hilang, Bu, nggak kelihatan loh wajahnya, Bu, baru kerasa sakit. Aduh, baru mereka menyadari, aduh, ini tuh batasan Zulaikha terpesona. Makanya, Ibu, mohon maaf, Ibu, punten sebelumnya, Ibu, ya, Ibu jangan ngaku punya suami tampan. Kalau ketika Ibu melahirkan, lihat wajah suami masih terasa sakit. Ya, saya juga nggak ragu tampan, bukannya saya masih ingat ketika lahiran pertama si Kaila ini, Bu, tangan saya dikorowot, rambut dijenggut, digigit, dan suami istri berkata, aduh, sakit gara-gara kamu. Wah, berarti saya kurang tampan, Ibu, ya. Nah, ini, Bu, Nabi katakan, Bu, setengah keindahan itu ada pada Yusuf, Masya Allah. Tampaknya luar biasa. Nah, dia melong, nah. Oke, udah lagi. Oke, Ibu, dapat kasih Ibunya. Ibu kembali, Bu, ya, lanjut. Nabi naik ke lantai, ke langit, bukan, ke langit keempat. Sama, Bu, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya malaikat, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ditanya juga, apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Dibuka lagi, Bu, langit keempat. Di langit keempat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus, Bu, langit 5 Nabi Harun. Langit 6 Musa. Langit 7 Ibrahim alaihissalam. Nah, ini, Bu, ya. Kemudian ini langit terakhir. Nah, di atas langit 7 itu Sidratul Muntaha. Dan disinilah, Ibu, di mana Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Tiba-tiba Jibril menampakkan bentuk aslinya, Bu, besarnya luar biasa. Coba Ibu lihat dalilnya, Bu, ya, dari Quran surat An-Najm, surat ke-54. Al-Qamar. Benar, An-Najm, Bu, benar. Surat 53 ayat 13 sampai 18. Surat 53 ayat 13 sampai 18. Surat 53 ayat 13 sampai 18. Halaman 526.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Nah, lihat Ibu ya. Di sini Ibu di Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh lah Bu ya. Disitulah malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya Bu. Besarnya luar biasa. Dan Nabi pernah menceritakan Bu, bahwasanya Jibril ini memiliki 600 sayap. Satu sayap dikepakkan Bu, itu tertutup setengah ufuk. Masya Allah. Besarnya luar biasa Nabi ya. Nah kemudian selepas di sini Bu, naik lagi lah. Tapi Jibril tidak menemani ketika Nabi berjumpa dengan Allah, karena ada batas yang tidak bisa dilewati oleh Jibril. Nah ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, kita tahu disinilah turun atau dihadiahkannya buat Nabi Muhammad dan kita semua hadiah yang paling indah buat kita, yaitu perintah sholat. Ya. Yang menariknya Ibu, perintah sholat itu tidak langsung 5 waktu ya. Awalnya 50 waktu sehari. Masya Allah. Kebayang gak Ibu, 50 waktu sehari. Kita satu hari punya 24 jam. 1 jam ada 60 menit. Kaliin Bu, 24 kali 60. Ada orang keuangan di sini? 1440 menit sehari. Sama Bu, kita jatah waktunya sama. Sehari setiap kita punya jatah 1440 menit. Dibagi 50, maka keluar angka 28,8 menit itu azan. Kebayang Bu? Per setengah jam azan. Wah Ibu, kalau terjadi Bu luar biasa loh Ibu ya. Kebayang Ibu beres sholat ya, zikir, habis itu berdoa, habis itu Ibu sholat ba'diyah, habis itu pulang baru sampai rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid deui. Ibu ada yang pernah masak rendang di sini? Berapa lama masak rendang teh Bu? 3 jam, bisa 6 kali waktu sholat tahu. Masya Allah. Dan betapa besarnya ujian para bobotoh. Tahu bobotoh Bu, pecinta bola Persib Bu ya? Ujiannya besar kan Ibu. Masya Allah, Ustadz ini belum juga istirahat babak antara istirahat babak pertama, tiba-tiba harus ujian kan Bu. Nah, makanya Bu, ketika Allah diperintahkan Nabi sehari 50 waktu, ketika itu Nabi gak menolak. Nabi turun ke langit 7, jumpa Nabi Ibrahim, tidak ada komentar. Langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Nah di sini Bu, kita harus berterima kasih dengan Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa bertanya, ya Rasulullah, berapa yang diperintahkan engkau dan untuk umatmu? Sehari 50 waktu sholat, kata Nabi. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, kau mungkin mampu, tapi umatmu belum tentu, minta pengurangan.
pertimbangan ini Bu, akhirnya Nabi naik lagi ke atas, dapat diskon 5 waktu jadi 45. Turun Nabi Bu ke langit 7, Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Langit ke-6 jumpa Nabi Musa, nanya lagi Musa, berapa waktu Muhammad? Ya Rasulullah 45. Kau mungkin mampu tapi umatmu belum tentu. Pikir lagi, naik lagi Bu, bolak-balik 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5 waktu Ibu. Ketika 5 waktu turun langit ke-6, lagi-lagi Musa bertanya, berapa waktu ya Rasulullah? Oh, 5 waktu sehari. Nabi Musa masih berkata, kau mungkin mampu, tapi umatmu belum tentu. Benar nggak kata Nabi Musa itu? Jujur, 5 waktu sehari berat atau sulit? Kadang banyak orang yang subuh teh masih, zuhur dan beres, sore bangun, maghrib, isya. Lihat Ibu, Nabi Musa masih suruh naik, tapi maaf Ibu, Nabi Muhammad menolak. Karena mungkin Bu kalau logikanya, mau naik dia jadi sabaraha ya. Nabi Muhammad malu Bu. Dan ketika Nabi Muhammad menolak, tiba-tiba dari langit Allah berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, ketahuilah 5 waktu sehari yang dikerjakan olehmu dan umatmu itu sama dengan pahalanya 50 waktu. Masya Allah Bu. Dan kemudian Allah melanjutkan, dan setiap ada di antara umatmu yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak melakukan, baginya tercatat 1 pahala. 1 kebaikan 1 pahala. Jika dikerjakan 10. Masya Allah, diskonnya besar loh Ibu ini. Sebaliknya kalau keburukan, niat nggak melakukan, tidak terhitung dosa. Tidak terhitung dosa. Tapi dikerjakan 1 dosa. Dan ini untuk dosa Bu tergantung kualifikasi dosanya Bu ya pastinya. Nah Ibu bayangkan Ibu, seakan-akan Allah tahu Bu, karena umat Nabi Muhammad itu terbatas. Benar atau betul? Apa kata Nabi SAW? Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tadi Ibu Santi enak sabar anak 63. Tapi maaf nih yang belum 60 yes masih lila tetap teteh maaf. Masih banyak mereka yang, siapa yang paling muda mohon maaf ada? Teh Fitri mana Teh Fitri? Berapa Teh Fitri? Beda setahun kita ya. Saya 40. Iya, jangan punya emosi gitu. Ya, saya 40. Oke, Bu, maaf, tapi maaf syarat mati nggak harus, tapi rata-rata kata Nabi. Nah ini Bu, Allah tahu umur kita, umur umat Nabi Bu, tidak sepanjang umat terdahulu, betul? Umat terdahulu Bu, umurnya ratusan sampai ribuan tahun Ibu. Masya Allah, panjangnya luar biasa. Dengan itu Bu, Allah bijaknya luar biasa. Umurnya umat Nabi Muhammad terbatas, tapi mereka memiliki amalan tanpa batas. Maksudnya apa Ustaz? Walaupun sudah meninggal, ada perkara yang bisa membuat dia terus mengalir pahala baginya. Ya Bu ya, akhirnya dia hadirkan Bu hadiah-hadiah dari Allah buat kita semua. Bulan Rajab kemarin, ya Bu ya, dengan pahala dilipat gandakan. Ramadan nanti Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran, ingat Ibu ya, saya tegaskan lagi, baca Quran pahalanya bukan per sekali baca, bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Masya Allah, banyak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim. Berapa huruf Bu? 19. Setiap huruf kata Nabi kali 10. 190. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam ha mim dal lam lam ha ro ba alif lam ain la alif lam ya mim ya nun. Mesti dihitung Bu, banyak lah mim ya. Baik Bu, dalam sholat aja Bu, tidak hanya tentang keutamaan sholat sendirian 1, sholat berjamaah 7, enggak Bu. Tapi ketika sholat kan ada rukun. Setiap rakaat kita harus baca apa? Berapa ribu tuh? Allah bijaknya luar biasa. Nah ini Bu ya, spesial buat kita. Baik Ibu, lanjut Ibu. Nah yang menariknya Ibu, dari langit Nabi enggak langsung dipulangkan ke Mekah, tapi dari langit Nabi Muhammad kembali turun ke Palestina, ke Aqsa. Ya Bu ya, pulangnya kembali naik Buraq. Ya, sampai di Mekah, Masya
Masya Allah ibu, itu waktunya udah waktu syuruk, terbit matahari ibu. Nabi Muhammad duduk samping Ka'bah dengan ekspresi wajah yang percaya nggak percaya bu, penuh kekaguman melihat perjalanan bu. Maka kata Allah ibu ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tadi biasa surat 17 ayat 1 ya, yang kami berkahi sekelilingnya, yang di sana bu kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Maksud Allah apa bu? Karena selama di beneran ibu Allah tampakkan surga dan neraka. Allah tampakkan siksa kubur dan nikmat kubur. Banyak ibu. Ya, kita nggak bahas semua, tapi diantaranya bu, yaitu Allah tampakkan, Nabi melihat bu dari langit itu ada manusia yang perutnya itu sebesar rumah dan transparan bu, dilihat seluruh isinya bu itu ular. Sehingga Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa dia diazab seperti itu? Jibril menjelaskan itu pemakan riba. Nauzubillah. Jibril nanti dia nggak bertobat dan mati dalam masih ada ribanya. Banyak azab-azab yang lain yang Allah tampakkan bu, ya. Ini tanda kebesaran Allah dalam izin Allah. Nah ibu, ketika Nabi Muhammad sampai Ka'bah duduk sambil termenung, yang percaya nggak percaya kagum dia bu ya. Beliau yakin sudah melalui, tapi terkagum-kagum bu melihat berjumpa dengan para nabi tadi. Sudah Sidratul Muntaha, indahnya luar biasa ibu. Tiba-tiba datanglah Fir'aun akhir zaman. Siapa? Dajjal? Bukan. Abu Jahal. Abu Jahal datang ibu. Ya, ingat ibu ya, Abu Jahal ini siapa nama aslinya? Ayo, Abu Jahal yang tahu hadiah handphone 2 pintu. Amr bin Hisham. Ya bu ya. Dulu Abu Jahal ini bu dapat gelar Abu Hakam. Bu, Abu Jahal tuh kepintarannya luar biasa. Makanya dalam satu doa Nabi pernah berdoa bu, ya Allah jadikanlah satu di antara dua Amr ini sebagai pemeluk Islam untuk mensupport dakwahnya Nabi bu. Yang pertama Nabi berharap kalau nggak Amr bin Hisham yaitu Umar bin Khattab. Ternyata Allah kabulkan tuh Umar bin. Kenapa bu? Kalau Amr bin Hisham ini bu, dia tokoh kafir Quraisy, orang yang paling dihormati bu. Sehingga orang-orang memanggil Abu Hakam. Kenapa bu? Karena dia orang cerdas. Setiap ada yang punya masalah bu, curhatnya sama Abu Hakam ini bu. Sedangkan Umar bin Khattab, Nabi lihat secara fisik dia orang yang sangat besar bu, tinggi besar dan ditakutin. Punten berita kutip premannya Mekah gitu. Ya, tinggi besar badannya. Kalau naik kuda itu bu, masya Allah kakinya kena tanah bu. Kalau dilurusin bu, masya Allah. Kalau orang-orang Mekah dulu bu berburu itu kelinci, merusak, Abu Bakar mah singa. Saking beda Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya. Jadi yang dia kejar beda loh. Beda. Sangat takutnya orang sama ini bu berharap kalau nggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham masuk Allah kabulkan Umar bin Khattab. Nah ini bu, datanglah Abu Hakam atau Amr bin Hisham ini bu melihat Nabi di depan Ka'bah, sedang wajah yang ekspresi yang terpana gitu bu. Percaya nggak percaya tadi, ya. Ibu sedikit gambaran bu ya, kalau ini Ka'bah, ini area Sa'i Safa Marwah bu. Di pinggir Safa itu dulu ada bukit Abi Kubais. Ini ada bukit yang cukup tinggi. Yang ini adalah bukit bu hanya khusus orang-orang yang pilihan Mekah yang boleh naik untuk menyampaikan informasi. Jadi nggak boleh sembarang orang nih bu. Nah sampingnya yang sekarang menjadi istana raja. Nah ibu-ibu mudah-mudahan bisa ke tanah suci bu ya, amin. Selepas Sa'i itu pasti lewat lagi bu ya. Istana raja itu di seluruh adalah Darun Nadwa. Ada bukit juga bu. Di sana bahasa kita seperti pendopo itu bu ya. Itu khusus para kepala suku Quraisy yang berkumpul di sana ibu. Amr bin Hisham melihat Muhammad ada apa? Nabi Muhammad dengan polosnya menceritakan, tadi malam Jibril datang kepadaku, membelah dadaku, membersihkan jantungku dengan air Zam-Zam. Semuanya bu, diceritakan dengan detail. Amr bin Hisham atau Abu Jahal bu langsung senyum sinis saya bu. Kenapa bu? Logikanya bermain. Gelo jelma gitu ya. Ini gila orangnya. Orang dari Mekah ke Palestina itu 3 bulan kalau naik onta sekali jalan, kalau enggak naik kuda 1 bulan. Dia menceritakan pulang pergi 1 malam. Tiba-tiba bu, dalam pikiran Abu Jahal, wah kesempatan ini. Berkatalah Abu Jahal, Muhammad, maukah kau menceritakan apa yang kau alami tadi malam kepada seluruh orang-orang Mekah? Mau, kata Nabi.
Akhirnya Bu dari samping Ka'bah tadi Bu diajaklah naik ke Bukit Abi Kubais tadi Bu. Kemudian Abu Jahal berteriak, hai penduduk Mekah, hai penduduk Mekah. Seluruh orang Bu terdiam, terdengar suara cukup tinggi suaranya Abu Jahal ini Bu ya. Orang-orang kafir Quraisy melihat dan di Bukit Abi Kubais ada Abu Jahal, pemimpin mereka. Orang Islam berhenti aktivitas melihat ada Nabi Muhammad. Akhirnya Bu seluruhnya kumpul Bu, dua golongan Bu, orang kafir sama orang Islam. Berkumpul semuanya, kemudian Abu Jahal mempersilahkan. Perhatikan ya, dengarkan ya, nih Muhammad ingin menyampaikan sesuatu. Muhammad sampaikan. Dan Muhammad tuh menceritakan tentang perjalanan tadi malam, detail semuanya. Abu Jahal karena dekat Bukit Abi Kubais dengan Darun Nadwa tadi Bu, dia pergi ke Darun Nadwa. Tiba-tiba di sana Bu, kepala suku pada nanyain, hei Abu Jahal itu ngapain Muhammad di Bukit Abi Kubais? Oh, Abu Jahal Bu tanpa sadari Bu dia menceritakan tentang Isra Mi'raj. Dengan harapan ini Muhammad udah bakal hancur agamanya. Siapa yang mau percaya gitu kan Bu? Kata-kata Abu Jahal itu Bu. Tiba-tiba, sebentar, tadi aku udah lihat ada Abu Bakar nih di sekitar orang-orang tadi. Dicari Abu Bakar Bu, ternyata Abu Bakar lagi di kebun kurmanya. Akhirnya Abu Jahal berkata, ya Abu Bakar, ini bagaimana dengan saudara Muhammad? Ada apa? Tanya Abu Bakar. Masa dia mengaku tadi malam, diceritakan lagi Bu, Isra Mi'raj. Sampai selesai dengan harapan Abu Jahal, Abu Bakar merespon dengan kalimat, kayaknya mimpi deh. Harapannya Bu, kalau enggak kayaknya ngaco apa gitu ya. Karena nggak logis Ibu, ya. Dan tahu nggak Ibu apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar berkata, wahai Abu Jahal, dan kalian karena kemudian Bu banyak juga orang-orang Quraisy mengikuti Abu Jahal. Ketahuilah, ya, ada perkara yang lebih besar daripada Isra Mi'rajnya Nabi itu, yaitu turunnya wahyu dari lah. Aku percaya, apalagi perkara ini. Dan ketahuilah seandainya di hadapanku, kata Abu Bakar, ada tembok warna putih. Jelas warnanya putih. Muhammad datang dan berkata, Abu Bakar, ini tembok warnanya hitam. Kata Abu Bakar, Bu, kan kusalahkan pandangan mataku, kubenarkan ucapan Muhammad. Makanya Bu, ini sebab Bu, Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Apa artinya? As-Siddiq, membenarkan. Ya Bu ya. Nah Ibu, Abu Jahal sebel Ibu. Gila ini Abu Bakar bukannya malah meragukan, malah mempercayai Bu. Nanya kepada orang, di mana Muhammad? Oh di Ka'bah. Segera Abu Bakar Bu menuju ke area Ka'bah. Melihat Ibu Nabi Muhammad masih menjelaskan Bu dari Abi Kubais, orang-orang menyimak dan banyak Bu. Ketika itu orang-orang yang mulai luntur imannya Bu. Karena ini di luar nalar. Bahkan maaf Ibu ya. Kalaupun kita ada di antara muslimin dulu Bu, mungkin kita meragukan juga. Karena banyak yang murtad akhirnya Bu. Nah ketika melihat mulai lemahnya keimanan para sahabat Bu, tiba-tiba Abu Bakar dari belakang Bu berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Terdiam Nabi Muhammad, seluruh orang Bu kasih jalan. Abu Bakar sambil jalan bertanya, wahai Muhammad, benarkah tadi malam Jibril datang kepadamu? Benar, kata Muhammad. Benarkah membelah dadamu? Benar. Benarkah kau pergi ke Palestina? Benar. Dia semua pertanyaan tentang Isra Mi'raj Pak. Ibu ya, sampai Abu Bakar berada di samping Nabi. Apa kata Abu Bakar? Muhammad, sebentar. Aku membenarkan apa yang kau sampaikan, tapi tolong tunjukkan bukti kepada kami. Ini mulai Bu. Muhammad, Abu Bakar mau melihat ada beberapa orang yang kumpul, itu adalah orang-orang kaya, pedagang yang dulu pernah ke Aqsa, Palestina Bu, ke Syam. Ya. Abu Bakar menunjuk kamu pernah ke Aqsa kan? Oke Muhammad, tolong sampaikan ciri-ciri Aqsa, Masjid Aqsa. Dan kalian yang pernah, kalau Muhammad benar katakan benar, kalau Muhammad tidak benar katakan dusta. Ibu, bingunglah Nabi Bu, karena ke Masjid Aqsa Nabi Muhammad tidak menghitung berapa jendelanya, bagaimana bentuk Aqsa. Tapi ketika Abu Bakar minta itu Bu untuk menguatkan Bu ya, bukan meragukan tapi untuk menguatkan lagi keimanan para sahabat, tiba-tiba Bu dengan izin Allah di depan Nabi Muhammad, mungkin kata Nabi, seakan ditampakkan di hadapanku itu ada Masjidil Aqsa. Ya, tadi malam secara langsung Bu, tapi di pagi ini Bu, secara seakan-akan ada Masjid Aqsa di hadapan. Ketika ditanya berapa jumlah jendelanya, ditampakkan Bu, ada sekian, ada sekian.
Dan orang-orang yang pernah ke Aqsa berkata, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Ketika itu membuat keimanan para sahabat mulai naik lagi. Beres selesai ibu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Muhammad berkata, apa kata Nabi Muhammad? Sebentar, sebelum aku sampai tadi pagi ke Mekah kembali, di pertengahan jalan pulangku itu aku melihat ada kafilah kita, rombongan pedagang Mekah Bu, yang pulang dari Syam. Mereka akan pulang 2 hari lagi sampai Mekah, kata Rasulullah Bu. Di mana di pertengahan jalan mereka beristirahat, pas bangun satu ontanya hilang. Ontanya hilang warna putih, itu di lehernya ada kain warna merah, kata Nabi. Akhirnya aku menyampaikan kepada mereka, "Hai fulan," Nabi tahu Bu nama-nama mereka. "Hai fulan, ontamu tuh ada di lembah itu tuh." Tanya ke mereka, benar nggak ini terjadi? Wah ini Bu, ini penentuan Ibu. Benar nggak ucapan Muhammad ya Bu? Ya Bu, di hari kedua menjelang zuhur, benar Ibu, ternyata dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak menunggu Bu di batas kota Mekah. Benar nggak ya ada kafilah nih Bu? Benar Bu, terlihat rombongan pedagang Bu mulai pulang ke Mekah. Orang-orang tuh kaget Bu, nah disambut ya, padahal bukan disambut. Mereka ingin menanyakan Bu tentang kebenaran tuh Bu. Sampai Mekah, ditanyalah mereka, kalian dari Syam, adakah di antara kalian yang 2 hari lalu kehilangan onta? Nah apa? Kok kalian tahu, kata rombongan Ibu? Terus gimana kalian menemukannya? Tiba-tiba dari langit kami mendengar ada suara, "Hai fulan, onta yang kau cari itu ada di lembah ini." Ku cari di lembah itu, benar ada. Allahu Akbar. Inilah yang membuat akhirnya orang-orang kafir Quraisy mulai mempelajari Islam. Dan ini Bu, cikal bakal mulai ekstrimnya penyiksaan terhadap muslimin. Kenapa? Banyak orang kafir mulai ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kafir mulai masuk Islam, banyak Bapak Ibu ya. Dan ini Bu, Masya Allah tabarakallah, sebagai seorang muslim kita nggak bisa meragukan, nggak boleh meragukan, harus konsekuensi syahadat nubuah. Ya, konsekuensi kalau kita menyatakan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah dan membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Tidak hanya masalah Isra Mi'raj Bu, banyak kisah-kisah lain Bu ya. Allah baca dalam Al-Quran Ibu, coba lihat surat ke-54. Ini yang saya bahas kemarin Bu ya, tentang terbelahnya bulan. Ayat pertama Bu, ayat pertama dan kedua, surat 54 Al-Qamar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah ini Bu, salah satu mukjizat Nabi Bu tidak hanya Isra Mi'raj, tapi ini terkait terjadi terbelahnya bulan. Ini pun mukjizat. Ingat Bu, bukan pertanda kiamat, tapi tanda kiamat terdekat. Tapi ini terjadi di zaman Nabi. Bayangkan Ibu, Nabi Muhammad diminta dadakan oleh orang kafir Quraisy, "Hei Muhammad, kalau kau benar-benar seorang nabi, kami tahu yang namanya nabi itu punya mukjizat. Tolong tunjukkan mukjizatmu dengan belah itu bulan." Oh bayangin Bu, ditodong untuk punya mukjizat yang request mereka apa itu Bu? Membelah. Dengan izin Allah Bu, datang Jibril menyampaikan, "Muhammad, ayunkan tanganmu ke arah bulan." Di malam hari Bu, tiba-tiba bulan terbelah jadi 2. Dan ini buktinya masih ada Bu. Ibu bisa lihat di YouTube, kalau nggak di Google Bu ya, bekas terbelah itu masih ada sampai sekarang. Foto-foto NASA menggambarkan bulan itu memang ada satu putaran itu Bu, seakan-akan pernah terbelah kemudian rapat lagi. Masya Allah Bu.
Ini dalil Bu. Ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terjadinya? Ya 15 abad yang lalu. Tidak hanya itu Bu, banyak mukjizat Nabi tentang memberikan makan kepada 1000 kaum muslim dengan stok daging kambing terbatas itu. Ini terjadi ketika perang Khandaq, perang Parit Ibu ya. Ketika Salman Al-Farisi menyarankan, ya Rasulullah buat tuh ya parit yang cukup lebar sehingga orang-orang kafir kalau mau nyerang kita kan jumlahnya banyak, bukan itu puluhan ribu mau nyerang Madinah, buat parit yang lebar sehingga mereka kalau mau dekat kita harus turun dulu, jalan dulu, naik lagi. Nah ketika mereka capek kita panah dari atas, kita serang dari atas. Usulan ini sepakati Bu. Ketika buat parit ini Bu, tiba-tiba ada sahabat yang membuka perutnya depan Nabi, ya Rasulullah lihat ada batu-batu kecil ini aku jadikan untuk menahan lapar. Karena berhari-hari Bu, karena mereka harus membuat parit ini untuk apa Bu? Ini karena serangan orang kafir Quraisy luar biasa besar ketika itu. Nabi Muhammad melihat ini Bu, beliau pun membuka bajunya. Ternyata jumlah batu yang di perut Nabi itu jauh lebih banyak daripada perut sahabat. Nih, aku lebih lapar daripada kamu. Akhirnya Nabi tersenyum Bu, cuman ingin doang Bu. Dan ada sahabat yang menyaksikan, sedih, ya Allah, kekasihku Rasulullah ternyata sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya bersahabat yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, izin aku pengen pulang sebentar aja, ada hal penting yang ingin kusampaikan kepada keluargaku. Boleh kata Nabi, tapi jangan lama-lama ya. Pulang mau sahabat ibu ke rumahnya, menceritakan, wahai istriku, aku sedih. Kenapa sedih? Ya, aku tadi melihat Nabi membuka bajunya, ternyata beliau menahan lapar yang sangat luar biasa dengan mengganjal batu di perutnya. Nanya, apakah ada makanan buat Nabi? Oh, tidak ada. Kau kan berhari-hari tidak pulang, nggak ada stok makanan. Kalau mau tuh ada anak kambing, ini pun mau aku masakin siap, dan juga ada satu sok gandum ya, satu genggam ya. Ini kan buat roti, sok undang Nabi. Tapi ingat, kalau ada sahabat maksimal 3 atau 4 orang lah. Kenapa? Aku dan anak-anak juga belum makan kata istrinya. Oh, senang sahabat itu. Segera kembali ke daerah Khandaq menceritakan, ya Rasulullah, izin aku dan keluargaku mengundang engkau untuk makan siang di rumahku sekarang ya. Kalau ada sahabat boleh maksimal 3 atau 4 orang ya Rasulullah. Senang Nabi mendengar ini Bu. Nabi naik ke atas batu yang besar berkata, hei sahabat semuanya, ini 1000 orang lagi buat kita semua diundang makan. Nurawa sahabat ya. Sahabat yang lain bahagia, alhamdulillah. Sahabat yang undang segera undang ya Rasul, mohon maaf, istriku cuma nyiapin anak kambing, cuma kau dan aku dan keluarga aku dan sahabat 4 maksimal ya Rasul. Apa kata Nabi? Kamu pulang sekarang duluan dan sampaikan kepada istrimu, itu masakan jangan diapa-apain sampai aku datang. Semua sahabat Bu, Masya Allah. Dan ini mujizat Nabi Bu. Tapi pun maaf, ini salah kaprah kita Bu ya. Kadang di Ciduhan lah, turun ke Ciduhan. Ini salah kaprahnya Bu, kiai seakan-akan jadi air berkah Ciduhan. Enggak, mohon maaf Bu. Enggak, itu jawab Bu ya. Dengan izin Allah Bu, para sahabat mau ngantri. Ya, mungkin per 10 orang Bu ketika itu ada mangkok, boleh makan Bu, ambil, lapar boleh nambah. Jadi digilir Bu. Masya Allah tabarakallah Bu. 1 ekor anak kambing tadi Bu cukup mencukupi 1000 sahabat sampai kenyang. Dan gandum itu sama, gandumnya Bu ada apa kayak tempat makan itu lihat ditutup kain, Nabi ambil, nggak habis-habis. Ini membuat sahabat tadi Bu kaget. Nah, terus sehat-sehat gitu Bu ya. Ini dagingnya, tulangnya dikasih Bu, ayo makan, tambah lagi kok nggak habis-habis tuh. Ya, bahkan Bu setelah semua sahabat makan, Nabi berkata kepada istri sahabat tadi, ini masih ada sisa, tolong kau bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Karena Bu para istri, para anak dari suami tadi yang kerja Bu, mereka tidak makan berhari-hari juga. Dan Allah Akbar Bu, seluruh ini dibagi Bu dengan cukup, semuanya terpenuhi. Dan ini pun bagian dari mukjizat. Hanya zaman ayeuna Bu, kita yang sering terkecoh, oh kiai ajengan tuh, kiai ini punya uang 100.000 jadi 200.000. Banyak namanya kasih ya, menggandakan Ibu kalau bisa nggak mau kabar tuh saya buat sendiri aja. Dan kita terkecoh kan Bu, subhanallah. Dan ini maaf tidak mungkin terjadi kecuali banyak Bu ya, mujizat Nabi yang lainnya Bu ya. Intinya Bu, kita harus membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Baik Bu, poin terakhir Bu, ya.
kejadian Isra Mi'raj ini Bu, hikmah diantaranya Bu, terjadi pertama pembelahan dada Nabi ya Bu ya. Kedua, perjalanan Nabi yang di luar nalar dengan diperjalankan, diisrakan sampai ke Aqsa, kemudian dimi'rajkan satu malam itu Bu. Tidak lebih daripada itu Bu. Ini berarti di luar nalar. Mujizat juga. Kemudian ditampakkannya surga dan neraka, siksa kubur, nikmat kubur ditampakkan juga. Kemudian mengimami para nabi di Masjid Aqsa, kemudian perjumpaan dengan para nabi di setiap langit, dan paling pentingnya Ibu, dihadiahkan buat kita yaitu perintah sholat. Ibu, maaf sebelumnya Bu ya, ada hikmah besar Bu dengan, saya tidak katakan harus diperingati Bu ya, karena tidak ada dalil. Nabi setiap Rajab 27 nggak ada sahabatnya tidak. Tapi kita membenarkan ini pernah terjadi. Tapi inti Isra Mi'raj tidak hanya dihiburnya Nabi Bu, karena kita tahu di tahun ini disebut dengan Amul Huzni, tahun penuh kesedihan untuk Nabi. Kenapa? Istri Nabi meninggal, paman Nabi meninggal, Siti Khadijah dan Abu Thalib. Sedihnya luar biasa. Akhirnya di antara ulama mengatakan Bu, ini bagian dari dihiburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ibu, hal terpenting Ibu masalah sholat. Makanya Ibu maaf, jangan pernah jadikan sholat sebagai beban. Ini Ibu, jangan jadikan sholat sebagai beban. Kalau beban Ibu akan kerja melaksanakan hanya sebagai formalitas ya Bu ya. Tapi kalau sholat sudah jadi kebutuhan, maka sholat akan jadi prioritas, kebutuhan Ibu. Jangan jadikan sebagai kewajiban, enggak Bu. Betul ini hal yang wajib. Tapi kalau perasaan ini masih ini kewajibanku, enggak, tapi sebagai kebutuhan Ibu. Kenapa Ibu? Sholat inilah yang akan mempengaruhi besar dalam kehidupan kita. Yang Nabi katakan, jika sholat seorang hamba itu baik, maka seluruh amalan akan baik. Tapi sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka seluruh amalan ikut buruk dalam kehidupannya. Jadi Ibu, maaf kalau kita mendapati buruknya hubungan dengan keluarga, suami, anak, keluarga besar, tetangga, teman, pekerjaan, bisnis, dan bingung, ya Allah Ustaz, ingin memperbaiki ini semua, mulai dari mana ya? Sederhana Bu, mulailah perbaiki sholat Ibu. Karena baik masalah tadi Bu, berarti kita butuh pertolongan. Dan dalam agama kita Bu, Allah perintahkan dalam Quran surat 2 ayat 45-46. Coba dilihat Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini Bu, kenapa harus sholat Bu? Adalah fokus pertama kita untuk memperbaiki kehidupan kita, baik itu pekerjaan, bisnis, kehidupan semuanya Bu. Karena kita sedang membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan cara terbaik untuk agar Allah menolong kita, sholat. Ini perintah Allah. Wasta'inu, dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabar, dengan sabar. Pertama kali Bu, bagaimana menyikapi masalah yang kita hadapi dengan tidak melanggar syariat. Itu namanya sabar. Ya Bu ya. Ketika ada yang bikin kita kesal, ini membuat kita emosi, Bu, tahan diri sehingga tidak ada larangan yang dilanggar. Itu sikap yang pertama, sabar. Yang kedua, sholat.
Mendirikan makanya Ibu, Nabi Muhammad Bu punya masalah sekecil apapun beliau ambil wudhu, gelar sajadah, sholat. Karena tidak ada tempat mengadu terbaik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Bu. Dan inilah yang membuat Nabi hidupnya penuh ketenangan. Kenapa Ibu? Karena sholat itu penuh dengan zikrullah, betul nggak? Surat 29 ayat 45. Coba dilihat Ibu. Al-Ankabut 29 ayat 45. 29 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat Ibu, dua perintah Allah sahabat Ibu. Yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, perintah baca Quran. Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, itu Al-Qur'an. Yang kedua, aqimis shalah, dirikanlah salat. Dan Allah gambarkan Ibu, pengaruh salat itu besar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh kata Allah, salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan. Tapi enggak semua salat Ibu, salat yang benar. Ya tadi Nabi katakan, kalau salat seseorang itu baik, pengaruhnya seluruh amalan baik. Tapi ada juga orang yang salatnya buruk sehingga tidak mempengaruhi Ibu. Apa dari akhirnya Bu? Amalnya juga ikut buruk. Jangan kaget, makanya ada orang yang rajin sholat tapi kok masih sering bohong. Ada yang rajin sholat tapi kok masih sorok gibah. Ya Bu ya. Cek punten lain ngomongkeun ieu mah. Apa teh si eta? Aduh. Lain ngomongkeun ngan. Padahal tahajudnya enggak lewat, enggak pernah lewat Bu. Nah, poin pentingnya Bu, kenapa seseorang ada yang tak terpengaruh Bu dirinya dari sholat yang telah dia kerjakan Bu? Karena dia nggak memahami. Wa dzikrullahi akbar. Dan sungguh kata Allah, mengingat Allah dalam sholat itu sangat besar keutamaan dari ibadah yang lain. Ibu, bukankah dari seluruh Bu ya, awal sampai akhir, setiap apa yang kita zikir ingat itu adalah Allahu Akbar. Siapa yang kita sebut? Doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan lain sebagainya Bu. Bayangkan Bu, kadang kita baca-baca tapi hati gak ingat Allah. Sehingga ada yang menarik Bu, cenah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba Bu, apa artinya? Sholat, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk. Hello, di mana untuk Allah nak menzuhur jam 2? Di mana untuk Allahnya sholat kita Bu kalau asar jam 5? Kadang kita nggak jadikan sholat sebagai prioritas Bu. Kadang ada yang lebih kita butuhkan daripada sholat, padahal suatu kebutuhan. Lihat Ibu, kemenangan sesungguhnya kita ada pada sholat. Hayya 'alas sholat. Mari kita. Setelahnya Bu, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Itu bukan rumah besar, bukan kendaraan mewah, bukan tinggi jabatan, tapi
sholat bagi seorang muslim. Ya Bu ya. Jadi Bu, perbaikilah sholat dengan sebaik mungkin Bu. Hakikatnya Bu, tidak ada perkara yang penting dalam seorang muslim melebihi sholat. Baca Quran harus, ya. Saum Ramadan harus, zakat harus. Tapi Bu, ulama sepakat Bu, zina dosa besar, khamr dosa besar, riba dosa besar, membunuh dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada zina, besar daripada membunuh, dosa lebih besar daripada khamr atau riba, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ya Bu ya. Orang yang sholat aja Ibu, kalau dia malasan Ibu, kata Allah, dia sifat orang munafik. Bahkan ada orang yang sholat, yang Allah gambarkan lalai dalam sholatnya, dia celaka. Fawailul, celakalah kata Allah orang-orang yang mendirikan sholat. Apa cirinya kata Allah? Alladzina hum an sholatihim, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, kasih yang makan daunnya. Pernah seperti ini Bu? Allahu Akbar. Ya Allah, kunci motor di mana? Eta kunci. Itu yang kata lalai Bu. Dan ini bukan sifat sholat orang beriman. Orang beriman sifat sholatnya Bu, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa cirinya kata Allah? Alladzina hum fi sholatihim. Udah mulai jelek. Yang sahut-sahut kene awas. Khosyi'un. Apalah ngasih sahut. Yaitu orang-orang, kata Allah, ciri orang beriman Bu, ketika sholat dianya khusyuk. Apa kunci khusyuk? Surat 2, 45, 46. Orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, berarti zikrul maut, ingat hati. Makanya Bu, perkara yang paling hadir Bu, yang harusnya hadir dalam setiap amalan kita ketika kita membayangkan kematian. Ya Allah, kalau setelah beramal ini aku tidak akan hidup lagi nih, maka Bu akan terbaik dalam beramal, betul enggak? Benar atau betul? Ya Bu ya. Baik Ibu rahmati Allah, kita akan bahas nanti Bu poin-poin sholat lebih detail insyaallah, karena hari ini kita fokus Isra Mi'raj saja. Ada 2 pertemuan terakhir sebelum Bro, mau doanya Bu ya. Sama 10 sebelum yuk kita maksimalkan persiapan menyambut bulan suci Ramadan Bu. Pertemuan siap yuk. Halo, nah alamun dia. Ibu ya, insyaallah kita akan depannya lagi. Kalau tidak ada halangan Bu, insyaallah kita akan bahas. Oh, yang ini umroh. Hayo atuh Ibu. Mudah-mudahan ya, tapi insyaallah Bu, saya setiap ada di Makkah, di Madinah, saya doakan semuanya Ibu ya, untuk segera Allah undang juga. Hanya seringkali Bu, dan saya pengen nanya jujur, yang pengen umroh angkat tangan. Yang pengen banget. Ibu, siapa tadi habis sholat duha atau habis subuh atau tahajud berdoa, ya Allah, aku ingin umroh. Tadi ngarep Ibu, kecengin doa Ibu. Ya, kecengin doa. Kemudian pantaskan diri kan, ya Allah nggak manggil ke tanah suci orang kaya, tidak. Ustaz tetap bukan duit, enggak Ibu. Allah nggak manggil orang kaya. Faktanya Bu, banyak orang-orang kaya sampai sekarang belum ke tanah suci. Allah nggak memanggil para pejabat, sama pejabat juga sampai sekarang ke tanah. Banyak kok Ibu orang-orang yang tidak mampu, ketika memang pantas itu Allah panggil. Berarti kunci kita Bu, pantaskan diri kita untuk dipanggil. Insyaallah Rabu depan kita bahas singkat Bu ya, kiat-kiatnya apa. Cukup Ibu ya, izin Ibu karena saya ini jam 1 harus sudah di Bandung. Jadi saya tidak berlama-lama lagi, kita berdoa. Ibu, kita doakan dulu Bu. Ini ada sahabat kita yang sedang sakit, ada Ibu Cici, Pondok Award, Ibu Elis Rina, Ibu Yeti Kesmiati, Ibu Elis Sri Rustini binti Sukandar. Oke Bu, kita berdoa dulu ya. Kemudian ada Ibu Eis Juniawati, Ibu Kakurniasi, Ibu Yuni HM, Ibu Salama, Ibu Lasmanawati, Ibu Dini, Ibu Ida Nurfarida, ibunya Pak Ustadz Dudin, Ibu Neng Helwa, Ibu Dian Mardiani, Ibu Haja Eti, Bapak Dede Supriyatna, Bapak John, Bapak Asep Rahmat, dan Bapak Adik Lusyan. Ini jujur Ibu, kemarin juga saya kurang sehat sebenarnya Ibu. Ini sakitnya luar biasa deh kemarin habis isi di OJK Pemprov. Ini Bu, Jawa Barat, malam istirahat, akhirnya pada Isya pun biasanya saya ke masjid enggak, karena bismillah saya ngejar di sini ya. Alhamdulillah tadi pagi lebih awal bangun fresh. Kita doakan sama-sama ya, siapapun sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, amin.
Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si azidil basa isfi'ata syafi la syifaan illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan terakhir buat sahabat kita yang sudah meninggal dunia, Ibu, ada Ibu Artika, Ibu Uji, Ibu Zani Sarantari Arifa, Ibu Iis Solihat, Ibu Popi, Ibu Inel dan Ibu Fatima. Dan ada Bapak Tosid Nu, Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Armin, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Oom, Bapak Wadi dan Bapak Heri. Pun siapapun di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan mereka semua dijauhkan dari siksa kubur di alam barzahnya. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Dan mudah-mudahan keluarga yang masih hidup senantiasa bisa menjadi estafet pahala yang selalu memberikan pahala kepada mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.